Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bagaimana cara membuat tugas refleksi. Tugas refleksi ini dimaksudkan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kedalaman Bapak Ibu dalam memahami modul, kemudian bisa dikaitkan dengan problem yang Bapak Ibu hadapi berkaitan dengan materi yang Bapak Ibu dalami. Berikut Bapak Ibu kami sampaikan contoh bagaimana cara membuat refleksi. Yang perlu Bapak Ibu pahami adalah ada di modul refleksi itu ada 5 tagihan yang harus Bapak Ibu kerjakan. Yang pertama Bapak Ibu memilih materi. Ini yang pertama memilih materi. Kemudian yang menurut Bapak Ibu menarik ya. Kemudian lakukan analisis ya. Analisis implementasinya, kemudian setelah itu hubungkanlah dengan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau yang bertentangan dengan materi yang dipelajari. Nah, ini berkaitan dengan pengalaman Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, uraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah yang didapatkan. Kemudian yang kelima, membuat rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Oke, ini kami berikan contoh yaitu topik 8, moderasi beragama. Moderasi beragama yaitu di sini silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan deskripsi dari materi atau topik 8 moderasi beragama. Silakan disampaikan di sini ya. Contoh di sini moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bermasyarakat bla 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 bla. Kemudian disampaikan tentang nilai-nilai moderasi beragama ada 9. Ya, kemudian juga disampaikan di situ tentang bahwa nilai moderasi beragama itu dapat diinternalisasikan dalam pembelajaran sehingga 9 nilai moderasi beragama menjadi mindset dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari materi yang Bapak Ibu ambil itu kemudian bagaimana analisis implementasinya. Ya, ini di sini diuraikan tentang implementasi moderasi beragama di sekolah atau di madrasah Bapak Ibu khususnya dalam pembelajaran. Silakan Bapak Ibu untuk menguraikan di situ. Nah, contohnya misalkan di sini penanaman nilai moderasi beragama dilakukan melalui transformasi nilai dalam setiap pembelajaran dan internalisasi nilai melalui perilaku sehari-hari. Implementasi moderasi beragama di sekolah atau madrasah dapat dilakukan dengan menghargai perbedaan, mengajarkan toleransi, dan menumbuhkan sikap terbuka. Kemudian berikan contohnya, contoh implementasinya bagaimana. Untuk selanjutnya, yang ketiga itu adalah pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Di sini disajikan yaitu berbagai kasus tentang intoleransi. Berarti di sini adalah apa yang bertentangan dengan idealitas materi ya. Di moderasi beragama itu ada 9 nilai, salah satunya adalah ada toleransi. Nah, di situ banyak terjadi kasus yang dihadapi Bapak Ibu di lapangan berkaitan dengan masih adanya kasus intoleransi di sekolah atau di madrasah. Di sini disampaikan kasus intoleransi di sekolah, kami sering kali melibatkan berbagai bentuk diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap siswa berdasarkan agama, ras, etnis, gender, disabilitas atau latar belakang budaya mereka. Dan seterusnya silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan tentang apa yang problem yang Bapak Ibu hadapi di sekolah ya atau di madrasah. Selanjutnya Bapak Ibu yang keempat yaitu tantangan yang dihadapi
dan hikmah yang didapatkan. Ini tadi yang diambil adalah kasus-kasus tentang intoleransi. Maka tantangannya apa? Ketika intoleransi itu ada hadir di sekolah gitu ya. Nah, di situ disampaikan tentang dampak daripada kasus intoleransi itu kalau dibiarkan, dan ini menjadi tantangan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya menyampaikan tentang manfaat ya. Jadi manfaat dari apa? Yaitu manfaat dari ketika di sekolah itu atau di lembaga pendidikan itu terwujud sifat toleransi ya, maka di situ akan terjadi keamanan, kerukunan, kedamaian, rasa tenang serta rasa aman ya, dan seterusnya. Silakan untuk dideskripsikan. Ini adalah hanya contoh saja. Selanjutnya adalah Bapak Ibu melakukan rencana aksi ya. Ini rencana aksi penerapan dalam kegiatan pembelajaran, karena kasus tadi yang diambil itu adalah materinya tentang problemnya tentang intoleransi. Maka apa tawaran Bapak Ibu atau rencana Bapak Ibu untuk menyelesaikan kasus itu atau kasus intoleransi? Nah, di sini silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa rencana aksi ya, dari mulai poin 1 sampai poin 2. Dan ini hanya contoh saja ya, silakan ya. Atau Bapak Ibu langsung aja menyampaikannya bagaimana untuk menyelesaikan kasus itu, dengan yaitu isi contohnya adalah menghadirkan nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran. Kemudian disusunlah di situ rencana aksi. Ini contohnya untuk menanamkan sikap toleransi di dalam pembelajaran, maka kita bisa melakukan sebagai berikut. Menyiapkan tema-tema aktual tentang dampak intoleransi untuk dikaji dan didiskusikan di dalam kelas. Harapannya pembelajaran bersifat kontekstual yang menghadirkan materi pembelajaran dengan konteks-konteks sosial, khususnya dalam hal toleransi. Ini adalah rencana aksi yang akan Bapak Ibu lakukan. Kemudian rencana aksi selanjutnya, membuat kelompok diskusi dengan komposisi kelompok dari berbagai latar belakang seperti gender, latar belakang gender, budaya, latar belakang ekonomi, atau latar belakang anak berkebutuhan khusus. Harapannya dengan adanya kelompok yang beranggotakan peserta didik yang beraneka ragam, peserta didik akan menghargai dan menghormati teman, membantu teman yang berbeda latar belakangnya, menghindari perundungan atau bully, tidak membedakan teman, dan dapat saling menghargai perbedaan serta dapat saling membantu. Kemudian rencana aksi selanjutnya adalah menggunakan model, strategi, metode yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sehingga internalisasi nilai toleransi hadir dalam proses pembelajaran. Intinya Bapak Ibu di rencana aksi, silakan Bapak Ibu itu menyusun rencana aksi kira-kira untuk menyelesaikan problem yang Bapak Ibu hadapi sesuai dengan topik atau materi yang Bapak Ibu dalami. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan membantu untuk membuat tugas refleksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.